Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa dawama wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa qal Allahumma hidayatan lisawabiha ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana yu'minu syafa'atil anbiya summa shadiqin was suhada wal ulama was salihin wal mu'minin. Dan bahwa kita percaya dengan syafaat segala anbiya, yakinkan syafaat sebuah nabi. Kemudian maka segala shadiqin dan segala suhada dan ulama dan salihin dan segala mukmin. Jadi saling sepakat. Apa dam? Hah? Halaman 98 tapi baris kedua di atas. Yang mana? 6 baris. Oh, bukan yang di atas. Nah. Jadi yang katanya wa ana yu'minu
bil haraji ya minal dahal nar ya. Man ahli tauhid itu kan. Iya. Hatta la yahlidu fiha man fi qalbihi misqal zarrah minal iman. Dan bahwa kita iman dengan dikeluarkan orang masuk akan neraka daripada ahli tauhid, dikeluarkan. Itu makanya selagi masih ada iman, walau sebesar jarak sekalipun, tetap keluar, nggak kekal ya di neraka, tetap keluarkan. Udah banyak dosa yang masuk situ ya, nah tetap keluar yang ahli tauhid, hingga tiada dikekalkan padanya orang yang ada dalam hatinya itu satu miskal zarah daripada iman. Ahli tauhid ini siapa ya? Hah? Terus bilang ahli tauhid ini siapa? Ahli tauhid, ahli tauhid yang mengenal Allah Ta'ala, kita inilah. Kalau nggak dari dulu nggak ahli tauhid ini nggak belajar pada dulu lah, ahli tauhid lah itu. Makanya nanti pun, makanya soal mungkar nangkir itu nggak usah dihafal, takkan terapel awaknya itu. Nanti kau tanya mungkar nangkir marah buka la ilaha illallah, itu ahli tauhid itu. Apapun ditanya jawabannya la ilaha illallah. Biar aja malaikat yang bingung sendiri kan. Nah, tadi dia menghadap Allah Ta'ala, memang gitu apanya, kata Nabi. Ya Allah, ini hambaku satu di Zulkarnain ini apa yang ku tanya? Hah? Coba apa jawab? Mah nggak tahu, nggak pandai dia gitu. Malaikat kerja taat aja. Soal nggak pandai dia. Itu maka saya jawab. Dasarnya ini. Kalau ada seorang ustaz bilang, aku aja belum tahu lagi. Ah, itu udah masuk neraka gitu bagusan dia bilang. Iya, kalau punya bang itu bilang ada gurunya kan, kayak di bilang. Dia bilang kalau ditanya mengenai kira apa buat jawab dari gurunya. Kita empat ya, kita empat lah gitu. Dia bertanya sama Tuhan kita empat. Itu kan jawab suka hati aja jawab. Apa pikir bisa? Tahu salah mukanya sangat mengerikan, cantik kali, berganteng kali, pendiam pama si malaikat ini. Kita bicara pun takut, orang nggak pernah kita lihat. Apa yang mengerikan? Nampar pula. Apa dia Pak Rutam? Mutawa, mungkin angkat wah, main jabatannya. Itu nggak jadi ukuran itu kan. Sudah. Jadi kalau kita menjawab aja dengan la ilaha illallah, nanti malaikat itu kita Nabi nanya sama Allah Ta'ala, ya Allah ini si Zulkarnain, apapun gue tanya jawabannya la ilaha illallah. Gue usah gue tanya lagi itu kata Allah Ta'ala. Nah, itu ahli tauhid itu. Nggak usah tanya. Di soalnya kau nanti tambah parah kau nggak bisa jawab. Malaikat ini semua malaikat layaknya macam robot. Apa suruh itu aja. Nggak lain. Bukan tanya siapa nama kau, nggak ada. Marah buka habis cerita. Jadi macam-macam orang tarekat itu kan orang tuh tauhid aja tuh kan. Orang tuh banyak tauhid, ketauhidan aja. Udah terus apa pertanyaannya? Berarti merujuk mungkin daripada ini kan ya. Dari Nabi yang pegangan ini dari orang begitu. Bisa jadi. Lupa deh tiga ilmu itu mesti dikuasai. Karena kemarin ada juga tamu datang ke rumah, masalah tarekat juga bertanya gitu juga kan. Saya bilang memang yang dinyatakan guru itu betul kata kita ini sebenarnya tak perlu berdoa. Bilang guru gitu. Dia ada lain di kajian itu, tak boleh buang kata sendiri itu. Dia belajar tarekat itu juga. Orang tuh lah. Sekarang kita jawabin. Apa lo kau jawab? Ini yang jumpa orang-orang kayak ini jawabannya mesti langsung KO. Kalah Nabi lagi berarti ya bilang. Itu aja jawabannya. Nabi berdoa apa tidak? Berdoa. Bahkan nampak sampai putih ketiaknya. Berarti dia akan datang gini kan. Jadi ada orang yang usah berdoa. Umat siapa ini? Itu jawabannya. Ketika saya jawab sama dia, sebenarnya saya jawab sama dia. Saya sih nggak baca waktu dia bilang itu. Kebetulan gurunya itu tetangga saya kan. Ya nggak mau tahu lah, mau tetangga mau apa. Saya kan udah bilang sama kalian ini yang ngaji ini. Kalau ada orang yang takut orang ada kalian, jawablah. Apalagi saya yang ditanya, berapa 4 bahasa 2 keringat kan? Kalau saya disuruh doa semalam itu, makanya saya bilang kalau sesuai dengan kita tasawuf kan memang nggak perlu berdoa ada. Lakukanlah ibadah pada diskusi kepada Allah Taala. Macam mana? Kan kelebihan pada orang kita, cuman kelasnya kelas dia, lakukan kelas kita. Ya macam mana mau ngamalkannya itu? Selesaikan ibadah kepadaku. Bisa selesai kalau nggak belajar fikih? Kan nggak bisa. Tanpa fikih bisa selesai ibadah? Nggak bisa.
Ini mesti dasar fikih. Ibadah kita dasarnya fikih. Itulah peraturan ibadah. Tauhid ibadah, tasawuf penyelaman ibadah, mesti tahu juga tasawuf. Fardu ain itu. Itu dalilnya, makanya kalau orang nggak ngaji dari dasar, kalau kalian ini saya yakin satu pun ya, ada sesat apapun dalam Indonesia nggak akan mungkin terikut kalian. Yakin nggak saya itu? Apa kita orang itu? Macam pengajian tadi nggak akan terikut kalian, karena dasarnya udah ada. Orang itu dasarnya apa sih? Kok bisa banyak juga pengikutnya? Ada yang naik masa gitu. Oh jawabnya gini, karena orang itu dasar Al-Quran, nggak percaya sama Al-Quran, bukan saya bilang ini, Al-Quran yang bilang ini. Nggak percaya kok kafir kok. La mawjudun ilallah. Tidak ada yang mewujud selain Allah Ta'ala. Itu satu. As-salatu fi zikri. Ingat ya, kalau orang sholat, nggak ingat sholatnya percuma aja. Fawailul lil musallin. Al-Quran semuanya ini kita. Makanya nggak usah sholat, makanya iling aja, udah cukup. Nah, itu jadinya. Tak perlu berdoa lagi, orang maha mengetahui. Sekecil apapun. Pedoman kita ada ya. Mana? Ikutan kita siapa? Rasulullah. Adakah Rasul tidak sholat? Sholat. Apakah Rasul tidak berdoa? Berdoa. Jadi kalian itu ikut siapa? Selesai gitu. Apa-apa jawabannya padahal. Nggak usah nanti pesona dengan orang yang titil muka belakang. Coba aja. Itu mana heran. Jadi kalau mau ditingkatkan lagi, macam kata Hanafi, bapak ini orang-orangnya ada di sini kok, banyak ada penyakitnya, nggak ada, betulkan sholat itu aja, nggak diamalkannya. Sakit pinggang pun tak ada hilang ya. Itu maksudnya selesaikan ibadah kepadaku, ku selesaikan masalah kau apapun. Macam mana bisa selesainya kalau kita nggak tahu fikih? Bagaimana bisa selesai kalau kita nggak tahu tauhid? Sampai ujungnya apa kata Imam Ghazali ya, Zulkarnain, carilah Tuhan sampai dapat. Kalau dapat bukan. Jadi yang nggak dapat itu yang dapat. Jadi guru kau grupnya kau nggak sholat, oh dia udah sampai itu, tas mana sampai nggak tahu, nggak sholat lagi. Dari mana jalannya? Sudah, itu makanya ada seorang sahabat, aku bisa kok puasa tiap hari. Tiap hari dia puasa. Ngadulah sahabat yang lain sama Rasul, ya Rasulullah si anu itu puasa tiap hari. Panggil dia kemarin tuh Nabi. Kau ikut siapa sih sebenarnya? Ikut kau ya Muhammad. Ya Rasulullah, aku gak bikin gitu kok. Berarti ikut siapa? Oh sebentar hebat bisa puasa tiap hari? Nggak bisa. Udah ada peraturannya. Sudah, saat zuhur berapa rakaat? 4. Aku buat 6 lah, biar lebih ya kan. Sah sholatnya? 4. Makanya ada juga orang rajin betul ibadah ya Pak Hanafi. Rajin kan ibadah. Jadi ketika malaikat menyuruh, hei hamba Allah Ta'ala, masuklah ke surga dengan rahmat Allah Ta'ala. Masuk semuanya. Nanti kita pun kalau suruh malaikat masuk udah nggak soal lagi, masuk aja lah. Masih cari penyakit nanya nih. Aku rajin ngaji, aku cari penyakit nanti mundur aku kalau gitu. Masa masuk? Kita soal lagi lah jadinya. Aku banyak ibadah aku. Bukan kena rahmat Allah Ta'ala gitu ya? Oh iya, pikiran dulu. Nah, baru tanya Allah Ta'ala mata itu. Nanti kan kita tutup mulut kita nih. Semua anggota bercakap. Mata aja ditanya Allah Ta'ala. Kemana kau selama di diri sekolah ini? Kau tahu. Kata mata, tersiksa kali aku ya Allah dibuatnya ada. Baca Al-Quran sampai berair-air, kabur-kabur mata nih. Dipaksanya juga. Litak kali aku dia. Nah, bayarlah itu kata Allah Ta'ala. Mata ini yang dititipkan Allah sama kita ini, kalau misalnya nggak ada mata kita, ada orang nyawakan mata, berapa lah sewa matanya? Kalau nggak punya mata, berapa aku berani sewa? Satu hari. Ngeri kan harganya kan? Nggak mungkin 10.000 kan? Nah, total kalikan berapa umur kau? Bayar tuh yang tadi sisa. Nah, masuklah ke neraka. Gara-gara mata. Orang masing-masing ada mata? Ada. Itu orang yang baca Al-Quran. Kalau megang HP main game,
Jawab sendiri. Kembali kita kepada masalah kepada tasawuf. Selesaikan ibadah kepadaku. Jadi kadang-kadang kita dapat berita dari murid saya juga, posisi Poland masuk camp itu kan meluntak patah tulang, ketika tabrakan geser tulang lututnya. Dalam nggak ngaji udah nggak ngaji, nggak syukur kasih kaki, patahkan Allah Ta'ala ya kan. Dan dia melakukan rubah. Kalau nggak mau ngajinya kau udah tanda syukur kan ucapan hati dan perbuatan. Nah, cuma nih Heri, nggak apa-apa nggak bisa kereta kan. Daripada patah itu apa? Kapan pun biar sediakan, nah, gitu. Syukur itu 3, ucapan, hati, dan perbuatan. Syukurilah. Ini sekarang kita sedang mensyukuri kesehatan, sedang mensyukuri mata yang kita lihat di kitab ini. Syukur mata lah ini. Mengkode waktu, berbanyak waktu terbuang, kita kodolah sekarang ini. Inilah hikmah ngaji nih. Cuma orang nggak lihat ke sana, nggak lihat batinnya, luar biasa ini. Masih bisa kita ngaji syukur alhamdulillah. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena orang yang ngaji ini pilihan Allah Ta'ala ini. Jadi kalau dipilih Allah Ta'ala bangga apa enggak? Atau paling senang apa enggak? Senang enggak? Enggak semuanya orang bisa ngaji. Berbagai macam alasan, ya. Hai aku ngaji sana jam 8 pas itu Isya, ini jam 8:30 ya. Enggak juga ya. Dasar mau ngaji enggak juga. Ilmu sudah sampai, tinggal kita sendiri lah ya. Kalau nggak pakai ilmu tasawuf nggak bisa memang. Fikih peraturan ibadah, tauhid ibadah, tasawuf penyelamat ibadah. Kenapa kita mesti perlu tauhid? Nah, gitu ya tadi ya Daam. Semuanya udah cuman nggak duduk juga tauhid orang itu. Yang katanya belajar tauhid nggak duduk. Saya pakai keluar dari Tarekat Asabadi gara-gara itu. Nanya tuh halifah-halifahnya tuh. Pengganti tuan saya itu. Ada 5 orang lah. Silahkan. Ada kamu tanya sama kau. Apa tuh Pak? Tanya aja ya. Dari sekian banyak murid, kenapa kau sendiri nggak mau dibayar? Gitu. Waktu itu saya nanya lah. Saya bilang. Baru banyak yang sangkut di saya. Saya mau nanya bapak-bapak semua. 5 orang nih halifah nih. Halifah itu pengganti tuan saya. Saya mau nanya, kalau Tuhan itu 2 kenapa? Kok mesti 1? 2, 3 atau banyak? Kenapa? Kok mesti 1? Dia yang 5-5-nya. Nah, macam mana daripada itu? Kalau orang udah betul belajar tauhid, ya mesti 1, nggak bisa lebih, nggak bisa 2, apalagi banyak. Nggak ada kita ini. Kalau 2 aja Tuhan. Oh 2, yang 1 membuat apa? Buat dunia lagi gitu kan? Nyontoh. Cocok jadi Tuhan? Nggak cocok. Yang dicontoh pun nggak cocok jadi Tuhan. Karena ciptaan Allah nggak bisa dicontoh. Siapapun nggak bisa. Kalau bisa dicontoh, tidak wahdaniyah dia. Sehingga diambil orang lah, inisiatif orang-orang pintar untuk memiliki kejahatan sidik jari. Nggak ada yang suruh jari. Seluruh dunia nih ya kan? Banyak lagi lah yang lain-lainnya. Kekuasaan Allah Ta'ala itu nggak bisa. Kayak iman di sini Pak, susah jalan tidak terkait masalah. Nah, iman rendah-rendah gimana Pak? Ada, ya ulang lagi nggak apa-apa. Udah yakin ada Allah, yakin Nabi Muhammad Rasulullah, udah cukup. Lebih rendah dari itu lagi. Maka ketika Rasulullah sedang duduk-duduk sama Jibril di surga, ini sudah masuk dari surga-surga, neraka udah lagi duduk-duduk di surga. Terdengar orang mengatakan Al-Quran. Quran. Kata Nabi sama Jibril, umatku tuh. Quran kan tuh Rasulullah kan. Berangkat ke neraka. Padahal neraka. Dan singkat cerita aja nih kan. Kalau mau lama cerita pagi bisa ini. Tapi nggak usah lah. Nggak usah pakai musik ya kan. Langsung padam neraka. Cari. Ini rendah-rendah. Mana yang bilang Quran tadi? Jumpalah.
nggak tahu apa, cuma bisa Quran. Kan parah kan itu kan, bukan Al-Quran itu tahu dia. Itu yang tahu Quran itu sama Nabi Muhammad. Aku lah Muhammad. Ya kau biarkan aku di sini gitu. Ya salah aku lah itu. Begitulah tawaduknya Nabi. Salah dia kata insya Allah. Ya salah aku lah itu kata Nabi. Bagaimana kalau Qurannya emang kafir tahu Quran? Dia bukan orang Islam. Kita cerita orang Islam bukan orang kafir. Orang kafir ke neraka nggak tanya lagi dia itu. Tak tersebutnya itu. Tadi menceritakannya dasarnya itu selama orang beriman. Walau kita aja pun tahu dia itu bahasa Quran itu sama Nabi Muhammad. Masuk surga juga ditarik. Itu sepaat. Yang kita kaji sekarang tentang masalah sepaat. Termasuk tadi kan para anbiya. Termasuk orang mukminin ya. Orang salihin, sodikin. Masuklah ngaji-ngaji nih. Kalau adalah di antara kita yang ngaji-ngaji masuk neraka, digiring ke neraka, kita bela apa enggak ini? Saya jawab. Itulah sepakat. Biarkan aja. Macam mana heran? Oh tidak. Karena orang surga tidak ditolak permintaannya. Apa permintaannya? Ya Allah itu masukkan karena aku itu. Karena aku ngaji. Apapun jawaban malaikat, kata Allah tidak masukkan. Apalagi orang berilmu. Itu kalau kita tengok dalam kitab Matal Badrin, seorang yang sudah digiring ke neraka, ini kita sepakat nih kan, sudah digiring mana mau masuk neraka. Tapi dia masih nengok ke belakang juga. Kata Allah, Jibril, coba tanya hambaku tuh, mengapa ya? Apa kurang adil ini? Tanya, apa kurang adil? Jadi ngapa kau nengok belakang? Ya, masih besar juga harapan aku sama Allah Ta'ala. Udah, coba tanya, ada senama dia dengan orang-orang alim. Namanya siapa? Asal senama aja dapat sepakat, senama. Maka nama itu penting. Enggak ada. Siapa nama korbannya? Bedogol katanya. Parah kali ya kan? Nah, pernah duduk sama orang-orang alim? Enggak juga. Pernah ngaji? Tidak juga. Semuanya tidak. Kasih dia seorang dia? Enggak juga. Ya, parah kali manusia kan? Mungkin dua neraka dia. Jadi udah berang-urang lah Jibril, kata Allah Ta'ala, udah masukkan dia ke surga, kata Allah Ta'ala. Jibril pula yang bertanya sama Allah Ta'ala, kenapa kok masuk ke surga? Dia itu kasih, nggak semua orang ngaji pun nggak kasih dia, cuman dia kasih sama kawannya itu kasih sama orang ngaji ya, pun dapat syafaat. Nah, udah. Ini diceritakan Rasul supaya jangan kita putus asa dalam menjalani kehidupan dunia ini, jangan pernah putus asa. Putus asa bisa jadi kafir ini. Orang putus asa. Kenapa kafir nggak percaya sama Allah Ta'ala Maha tahu itu? Percuma aja aku rasa pun kayak gini pun ngaji tapi kayak gini kehidupan. Akan putus asa dia kan? Jangan. Dia sudah ulang-ulang saya sampaikan. Apa yang kita cerita sama orang dalam hati pun nggak boleh. Stop, cepatlah istighfar. Kalau kita cerita sama orang keluh kesah kita, berarti kita ngadukan siapa? Ngadukan Allah. Kenapa kau adukan aku, kata Allah Ta'ala? Ini orangnya cocok disenangi, susahi. Itu yang dimaksud dengan kaji itu jelas, nyata, bisa dibuktikan. Astagfirullah. Udah, kalau nggak paham tanya ya, jangan diam aja. Itu tentang masalah sepakat kayak itu. Cuman kita jangan tenang pula kehidupan ini. Dalam kehidupan ini masih dua yang kita amalkan, hub sama rajak. 50%, 50%. Hub itu takut, 50%. Rajak itu harap 50%. Mesti setiap hari itu kelakuan kita. Takutnya 50%, harapnya pun 50%. Tapi kalau kita sakit, kita mau kepada mati lah kira-kira, hubnya tinggalkan, rajak aja. Harap aja. Nah. Jadi ada anak pesantren, ayahnya udah meninggal, saya di situ. Ya, ayahnya udah nggak bisa apa-apa lagi lah. Baca qul Allah ya. Itu aja yang baca sekarang. Udah diajarkan la ilaha illallah. Kata Nabi, orang yang baca 30 kali qul Allah wajib atas surga. Dibangun Allah istananya. Dibacanya itu, meninggal dia. Udah dibaca 30 kali meninggal, senyum dia. Coba.
Kenapa? Yakin. Ini belajar tauhid itu datangkan yakin ini. Kalau apapun yang mau kita kaji, tapi nggak yakin nggak dapat. Orang yakin tuh nanti. Jadi selama ini gimana? Kurang yakin, masih di mulut aja. Sifat 20 hafal dari dulu. Wujud, kidam, bako, buhara, batulah hadis, kiamu, tarif, nafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Selesai sifat 20. Udah kenal? Belum. Nah gitu ya. Terus saja kita belajar sampai pengamalan kita nanti tidak menjadi suatu, tapi yang menjadikan suatu. Sangka baik aja sama Allah Ta'ala, nggak dipaksa-paksa kok. Itu orang udah kenal itu. Kehidupannya sehari sangka baik aja, nggak pernah sangka buruk. Sakit pun sangka baik aja sama Allah Ta'ala. Sakit itu nggak suka kita ini, ya. Apalagi kita nggak suka, sakit nggak suka. Apalagi nggak suka, hah? Miskin, nggak ada duit lah ya, nggak suka ya. Nah, tapi kalau tauhid suka aja. Sampai tingkatnya Abdul Hana Umar bilang nggak ada bala dalam dunia ini. Semuanya nikmat kata pula. Iya, kok bisa gitu? Ha? Semuanya nikmat. Macam mana nggak nikmat? Sakit awak, sabar gugur dosa. Yang udah jelas diperhatikan Allah Ta'ala. Itu kan orang diperhatikan itu. Maka sampai kata Rasul, sakit itu tersayang Tuhan. Gak cocok? Bilang kalau gak cocok. Sakit perut, mencit-mencit, tersayang Tuhan, kata Nabi, coba renungin. Kenapa? Allah sedang bersihkan perut awak, entah apa-apa yang dimakan. Ya. Tapi sabar. Kalau nggak sabar, sakit perut tetap berdosa. Sabar. Terus macam mana yang enaknya? Maka tasdiklah di hati kita. Terus datang yakin. Benar Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau tidak nggak ngaji kita ini. Jahat kali kita ngaji. Nampak dah casingnya aja bagus-bagus sekali ya kan. Ya. Coba renungi. Banyak dosa apa enggak? Kena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kasih sembahyang. Yang kasih lagi ibadah paling tinggi apa? Ngaji. Nggak ada lebih di atas ini lagi. Itu ada heran. Kalau nggak kurnia Allah Ta'ala, mana mungkin kau dari Sunggal sana kemari. Hujan-hujan pukul tempuh kadang-kadang ya kan. Kadang-kadang ya kan. Siapa yang bikin mudahkan kita? Allah Ta'ala. Ada sebut Allah Ta'ala mutasab tuh. Sebenarnya itu semua itu sesat. Melainkan orang yang kutunjuki itu Allah Ta'ala. Betul Allah Ta'ala aja kita nih. Semata-mata Allah Ta'ala aja. Apa lagi? Nah, ini Pak Hanafi tadi ya. Kalau boleh meningkat ke atas lagi Pak Hanafi tadi. Dikatakan betul ya Pak Hanafi ya, salat tadi ya. Maka ketika kita bangun tengah malam, ada rezeki kita dapat rahmat Allah Ta'ala, bisa bangun tengah malam ngambil wudhu, bukan buang air kecil aja, ngambil wudhu laku. Kata Muslim itu bilang, sampai kau kenapa 2 rakaat aja? Oh iyalah. Berdiri sejadah itu. Ini kalau kalian lakukan, kalian merasakan kenikmatan yang luar biasa ya. Bukan sekitar gitu aja. Pakaian dalam, luar ganti semua yang bagus. Yang bersih. Bersih lahir batin. Enggak paham tanya ya. Tukar pakaian semua. Bersih lahir dan batin. Berdiri, sadat dulu. Udah sadat baru istighfar. Kenapa sadat dulu? Ya enak kali kalian ngaji nih ya. Saya yang bertanya, saya yang jawab gitu ya. Atau kan kalian nanya kan, sadat dulu. Karena kita nggak tahu. Terkadang kita sudah keluar, kita pikir masih dalam Islam, atau udah keluar. Dah, baru istighfar. Sebelum usali tahu, coba tahu hakikatnya. Siapa yang menjadikan kita berdiri sekarang menghadap kiblat? Ini kalau datang di hati kita, belum Allah Akbar udah ngalir mata kita. Mungkin mesti kita sendiri yang bawanya. Syariat mesti jalan nih kan, syariatnya juga. Coba makan nasi makan, masuki aja terus, kunyah, enak nasi itu. Gak ada, coba nikmati. Masukkan nasi, kasihkannya si sambalnya, kunyah, enak kan? Apalagi sholat. Ya Allah, kurniamu ya Allah. Sekarang aku berdiri menghadapnya. Izin kau juga dia Allah ya, kurniamu. Aku bisa sholat. Jadi kenapa kita Allah telah sedang mendirikan kita menghadap kiblat. Kurang tak? Allah tuh Maha Pengasih Penyayangnya. Coba bikin dalil itu kan. Baru usali. Sholat apa kau kata malaikat? Sholat uduk lah dari dulu, nggak pernah sholat uduk pula aku kan.
Karena walaupun salat uduk dikerjakan tengah malam tuh, sama juga sebagai tahajud itu. Sali sunatan uduk rakaat ini adhan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini kalau dari mulai kayak gitu tadi, udah bergetar kita itu. Baru pelan-pelan baca. Barulah betul-betul, ya Allah berikanlah aku kenikmatan dalam salat ini, berikan pula aku manfaat dari salat. Nah, sembuhlah penyakit itu. Ngerti kalian nih? Ya Allah berikanlah aku kenikmatan dalam salat ini, berikan pula aku manfaat dari salat yang aku kerjakan ini. Manfaatnya apa? Gak sia-sia itu ya. Yang kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, duduk antara sujud, semuanya ada untuk kesehatan kita masing-masing. Kaki dihadap kiblat, semua jari-jarinya ini. Gitu, soalnya. Si Hasan kalau udah kayak gini selalu kan nggak datang deh. Nanti bilang saya nggak nyampaikan. Ini Pak Hanafi nggak tahu ini orang ini semua. Tapi kalau tak sekarang alhamdulillah barangkali nggak ada yang ingat, nggak ada yang tahu lagi dah. Senam pun saya ajari ini di rumah ini loh. Berapa gerakan senamnya yang saya ajarkan? Lupa zaran lah. Pan diajar praktek langsung. Sekarang saya nggak sanggup lagi praktekannya. 8 gerakan ini diajarkan Sayyidina Ali, namanya senam Sayyidina Ali. Nah, itu insya Allah nggak payah kusuk lagi. Setelah saya senam sehat badan itu, terasa kontan. Airan ingat? Lewat aja gitu ya kan. Kemarin saya dulu rajin saya buat foto-foto kopi, sekarang malas. Kenapa Ustaz? Orang yang ngamalkan lemari ngapain? Senam itu untuk kesehatan kok. Nah, sampai segitu ya jari ya. Tapi saya jalan di internet nggak ada. Nah, apanya? Saya cari di internet nggak ada. Mana ada share internet? Orang rukun udah 4 bahasa 2 kirim pun nggak ada kok. Kemana salahnya dulu? Hah? Bukan kau yang banyak nggak tahu ini. Yang udah diajar pun nggak tahu. Kau namanya yang baru Pak Hanafi pun nggak tahu. Siswa pun nggak tahu. Karena saya nggak tahu, saya nggak tahu. Oh, aduh mahal kali bayarnya itu. Dulu masih lentur badan saya, sekarang udah payah. Sanggup apa nyem lutut? Duduk lempangan cium lutut, sanggup nggak? Bisa sanggup? Nah, kalau bisa lah kalau belajar tuh deh. Nanti kau cari tempat waktu yang tepat ya. Orang ini dulu rame-rame sini. Saking rajinnya senam julukannya mah ke kursi ya. Sekali aja, ingat lah. Sekali aja, berulang-ulang sini. Ada satu lagi. Nah itulah. Nggak mungkin dari saya ulang lagi itu ya. Padahal dulu ngajarkan kalian apalah transfer ke sana, ajarkan kawan gitu. Jangan saya lagi, saya bilang. Nggak juga berhenti di situ aja, ya udah lewat. Seharusnya gitu transfer kan, ajar gantian. Bukan kau nya nggak tahu, ini si Sandra pun nggak tahu. Tahu sih. Tahu? Ngamalkannya susah, dimuter. Makanya saya karena itu yang susah, makanya saya bisa deh. Berarti udah hebat deh tuh. Tapi caranya ada gini. Oh gitu. Tahu juga julukan. Oh gitu ya. Ada aja julukan. Makanya dia pikirnya gitu. Bikin mana tidak aman. Iya juga ya. Masa nyam lutut pun nggak bisa jalan ya. Nggak bisa Pak. Hah? Nggak bisa. Bukan nggak bisa, payah. Payah itu bukan berarti nggak bisa. Kalau dia mau sungguh-sungguh bisa. Nggak bisa, nggak tahu pun aku. Ya nggak tahu deh, nggak pernah tahu deh, nggak pernah dapat. Orang ini semua dapat deh. Kamu tahu? Tanya aku. Banyak lah kan. Dia aja masuk alam barzah kepingin kamar mereka, nanti kamar ada. Waktu ditanya Supaya jangan kedinginan.
supaya jangan kedinginan tuh. Ini ada semuanya. Iya, takut dingin kan. Semuanya ada dalam agama, tapi itu semuanya kunci terletaknya di sholat tadi juga semua. Benar betulkan sholat tuh, Allah akan betulkan kita. Apa aja masalah. Senam itu udah khusus sekali. Banyak kali kita Allah Ta'ala lah pula yang kita punya badan pun nggak tahu mana kelebihan kita itu, nggak dipelajari, nggak tahu. Banyak ahli yang luar biasa itu. Satu aja, umpamanya kita kebas tangan kan, ini kan tarik nafas bertahan dari kelingking dulu, nah, baru lepaskan nafas. Tapi ini jangan, ya, lepaskan nafas, ini jangan lepaskan, udah. Nah, rasakan tangan ini coba, coba rasakan. Tarik nafas dulu Pak, ini, nah, pegang, baru pegang. Nah, coba rasakan tangan ini. Ini kalau nggak sayang sama tangan, tumbuk dinding ini jebol. Kekuatan luar biasa. Kan terasa tuh beratnya tangan kita ini. Setelah kita apa? Nggak kebas ini. Kenapa? Karena waktu kita ikat begini, kita lepaskan apa kan? Jalan darah tuh, ser. Gini kan lagi, ini lagi terkebas. Nggak payah. Tapi kita mau ngaji bukan cerita senam ini. Satu aja saya bilang itu kan. Nah, sudah ya. Nah, masuklah kita ke kaji lagi. Puasa sepadan itu semua sampai orang mukmin ya. Jadi walau miskor jarak sekali pada beriman tetap masuk surga. Wa anal kafirun musyrik mahladuna finnar abda ilana nada wala yahfifu anhum azabi walahum yanzurun. Dan bahwasanya ahli kafir dan syirik kekal mereka itu di dalam api neraka. Makanya nggak ada sepat-sepat, nggak ada, kekal di dalam api selama-lamanya, mati tak ada lagi. Dan tiada diringankan daripada mereka itu siksa, nggak ada ringankan siksa. Malaikat dah pula. Kalau polisi capek juga dia mukuli. Sekarang polisi pun malah mukuli penjahat. Kalau dulu mesti zaman Soeharto, apalagi kita masuk penjara mana jalan ganti dah ketakutan orang, dipukuli terus, tengah malam dipukuli, dipanggil ya, dibon katanya, silah orang tuh pukuli. Sekarang nggak, malas orang, duitnya aja, ada duit nggak? Oh. Malaikat nggak ada capeknya, sisa sih capek, tetap aja sisa. Sehingga tiada diringankan daripada mereka itu siksa, dan tiada mereka itu ditilikkan ya, nggak ditengok lihat Allah Ta'ala pun orang kafir. Jagalah keluarga kita masing-masing. Ini dah banyak kali orang yang nggak ngaji tauhid, banyak kali sudah berjatuhan murtad, banyak murtad. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Ustaz ini bilang banyak murtad, iya banyak. Salam itu gini, catat dalam Al-Quran, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Nggak pernah senang orang Yahudi dan Nasrani itu dalam Al-Quran. Nggak pernah senang orang Yahudi dan Nasrani kecuali kita ikut pada agama mereka itu. Udah tahu dari dulu tuh dalam Al-Quran. Nggak pernah senang orang itu. Nah, sekarang ada banyak orang Islam ikut gini, salamnya gini, salam gini kok. Padahal salam itu bukan dosa keduanya. Salam pun dipelajari. Kalau hukum Islam, gua ada masuk tamu kemari, entah bandit mau ditangkap, jangan kecilkan, jangan ganggu di tamu saya. Sahid kita bela dia itu, karena tamu kita masih kita jaga. Udah, Arto nggak suka, makin disuruh salamnya kayak gini aja, laga tangan.
Udah. Apalagi kata Nabi yang bikin banyak orang Islam murtad? Kata Rasul, kalau mau sholat berjemaah, rapatkan saf, lurus rapatkan saf, gitu kan? Lurus serta rapatkan saf, betul kan? Nah, jarang-jarang ikut siapa itu? Dikasih pula memang tempat setan. Gak usah kasih tempat pun dia masuk, ikut juga. Oh, enggak. Ngajak, jagalah diri kita ya. Mungkin dunia ini nggak bisa kita atur, Indonesia pun tidak, Maryland pun tidak, rumah kita, keluarga kita lah. Jaga ya. Jadi ikut-ikutan. Syukur alhamdulillah kita di Medan ini, gubernurnya masih kuat ya. Bisa rapat sab ya kan. Lurus dan rapat. Di tempat lain dah Jumat pun dah payah. Dikasih tanda pula tempat setan ya kan. Jarang-jarang. Ikut siapa nih? Kan nggak ikut Nabi kan. Nah, bermunculan ustadz-ustadznya yang apa? Memang gitulah kata Nabi. Islam ini nggak akan pernah kalah oleh musuh-musuhnya kecuali Islam itu sendiri yang buat. Udah kalau pas kali Jumat dari Sabtu aja, sembahyang Jumatnya kan. Itu bukan sembahyang Jumat, tapi sembahyang Sabtu namanya kan. Enaknya ngomong gitu. Nggak bisa berangkat haji, udah haji di sini aja. Peraturan siapa? Nah, jadi kalau tentang salam ini, kalau coba tengok dalam kitab Sirrus Salikin, wah luas sekali ya. Salam pun banyak orang nggak tahu, orang nggak ngaji. Padahal kita kenanya nanti di mana? Kalau kita ikut kenduri di tempat kita berdua rame-rame, karena yang hadir itu pun yang wirid-wiridan, yang ada yang sholat dan yang tidak ya kan. Yang pemabuknya pun ada juga, ada kan? Kok salam sama dia nggak diterima ibadah kita 40 hari. Nah, mesti mau tahu lah salamnya. Tapi salam macam mana? Kalau nggak kita salam nggak enak, dia udah ginikan tangan. Awak akan datang, macam mana? Makanya tengok peraturan salamnya. Sudah. Bagi kalian yang belum berangkat ke Mekah, nggak ini nggak dalam kitab nggak ada. Jumpai orang Arab yang tegap yang besar-besar itu. Assalamualaikum. Peluk, cium dia, dan tanya baunya ya. Nah, dibelanya bisa. Dia pakai orang Islam itu. Nggak ada orang berani ganggu kita. Haram. Dijaganya kita tuh. Kalau tidak, selesai sholat wirid datanglah orang tegak di muka awak. Tolong pantatnya segini besar ya. Allahu Akbar. Mau ganggu? Haram. Kata orang Arab yang lain. Gimana mau? Kalau habis berdiri ngapain lagi nih? Rukuk kan? Mak, ke muka awal pantatnya. Nah, tapi kalau kita salam duluan, salam Islam lah ya. Gimana diatur? Nah, udah. Dibelanya kita habisan. Haram, jangan ganggu. Itu begitu. Jadi kalau orang pemabuk itu bagaimana kita ngomongin bagus? Nah gitu kau nanya kan bagus. Dari tadi saya bukan kau yang nanya kan. Mungkin payah jualan di Maryland nih ya. Lepas lain dua orang murah nih kan yang beli. Dia tangan kau, mari tangan. Tangan kau nih. Nih salam nih. Salam gini ya. Jangan lemas sekali, kau pegang kuat lah kenapa sih? Gitu. Itu akrab itu gitu. Salam. Udah? Pertanyaan dia kalau siapa yang apa? Coba ini tak, nah gini aja, ujungnya aja. Jadi nggak salam namanya. Hah? Jangan mau ngada-ngada. Yang salam tuh kayak gini ya tadi, gini. Udah? Ini gugur dosa keduanya. Kalau sama yang mabuk, kalau gini aja, asal kena aja udah. Udah ini, paham kan? Begitu juga dengan orang yang tidak sholat. Ya boleh lah. Kesembarangan. Jadi ada peraturannya. Yang salam kayak gini lah. Assalamualaikum, kan? Biasalah orang biasa-biasa. Kita mau sahur. Waalaikumsalam warahmatullah. Mesti ditambah. Jangan pas-pasan aja. Dia assalamualaikum, kan? Selamat sejahtera atas kamu, kan? Itu artinya kan. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia dibikinnya pula assalamualaikum warahmatullah.
Sambut juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia panjang pula, macam mau dakwah pula dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala daum selama-lamanya lah. Habislah dari situ. Nah, gitu. Sembarangan. Itulah ini kebanyakan kita sekarang nih. Enggak sabar. Itulah, enggak usah jawab apa-apa. Enggak kita jawab marah pula deh kan. Enggak kita jawab marah pula deh kan. Woi, berdosa enggak jawab salam orang kan. Jadi sama-sama apa salah? Assalamualaikum, waalaikumsalam udah. Sama-sama enggak ada pahala dua-dua itu. Padahal mesti assalamualaikum, itu baru jatuh wajib kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat sejahtera atas kamu dan semoga Allah memberikan rahmat padaku. Itu doa kita. Kan saling mendoakan tuh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera atas kamu dan Allah memberikan rahmat kepadamu dan Allah memberkati. Itu kata dia pula. Wajib kita jawab juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala daum selama-lamanya lah. Nah, akrab orang dua-dua jadinya, ya kan? Nah, gitu. Ini kebanyakan kita itu makin dipakai orang kafir apa gitu tuh. Nah, macam apa bahasanya? Pengantar bahasa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa? Nggak usah jawab. Assalamualaikum. Boleh jawab, boleh juga waalaikumsalam, udah. Itu aja, banyak nggak tahu. Coba nari. Kayak gini nggak mau ngaji, aduh. Jadi kalau orang kafir katanya kekal mereka itu dalam api neraka selama-lamanya, ya. Dan tiada diringankan daripada mereka itu siksa, nggak ada cerita. Dan tiada mereka itu ditidikkan, tak kalian Allah Ta'ala pun tidak. Kalau orang beriman ini masih banyak juga dosanya, masuk neraka juga, dibela Nabi juga, kita sampai neraka berkasih minum apa tuh Al-Kausar tuh, telaga Nabi, nggak pernah haus. Bela Nabi juga. Wa annal mu'minina mahduduna fil jannah abda sirhu manhu ilal yamsihim fiha nasabu wa mahum minha yam kharijin. Dan bahwasanya segala mukmin dikekalkanlah mereka di dalam surga selama-lamanya, tiada menyentuhkan akan mereka itu di dalam payah. Orang masuk surga tak disentuh dengan payah, dan tiada mereka itu daripada dengan dikeluarkan dari mereka itu, nggak dikeluarkan, kekal di surga selama-lamanya. Berapa lama? Abada. Dan nikmat surga itu nggak pernah serupa, luar biasa itu. Jadi diceritakan Nabi sama kita ini gunain untuk apa? Supaya bisa lah kita menahankan kepedihan ini. Nikmat surga itu nggak pernah sama, terus naik. Makanan yang kita makan satu suap nikmatnya 70 kali lipat, ya. Makan kedua kalinya 140 kali lipat. Nikmat bertambah terus, hari pun gitu. Jadi kalau di sini ada niat kena banyak duit mau nambah-nambah, udah nanti surga aja lah ya, banyak. Nah, itu Heri. Tapi yang kau tahankan kau duda, jangan lah ya. Nanti di surga itu satu bidadari, kata Nabi. 70 tahun baru turun. Itu nikmat. Gak capek, gak ada. Nikmat terus. Satu bidadari kok banyak. Gak satu. Maka abada. Jadi kalau masuk surga nanti bagus pikir dulu. Apa yang kita milih sangkut lagi di situ. Makan. Pasti di dunia banyak makan, kejar makan. Udah makan apa? Ya udah itu aja makan aja kerja. Sampai berapa lama? Orang tak apa-apa udah ya kan. Udah. Timbul pertanyaan, kau apa kau kejar masuk surga? Khairan masuk. Apa kemudian kau ada apanya? Ya senyum ya. Udah bisa ditebak artinya itu ya.
surga air sungainya ada yang air madu, susu, memang betul-betul susu ya. Kalau dalam dunia ini mandi susu enggak, bukan mandi susu ya kan. Sana betul-betul susu. Nah, nikmatnya luar biasa. Tapi nggak usah kau bayang-bayangkan apa Heri. Satu bidadarinya 70 tahun baru turun gimana itu? Mau mabuk nanti sana, minum hamar, minum apa lagi? Apa? Kamput, semuanya minum ada, nggak haram lagi. Sekali teguk 70 tahun terbang di udara, melayang-layang nikmatnya itu. Itu dalam kita sudah sedikit. Sekali minum aja satu teguk. Dia mah kayak pikir-pikir dulu kalau masuk majalah apa mau kejar duluan. Kau apa duluan kejar duluan? Apa yang kau kejar duluan? Masuk juga. Hah? Masuk juga. Nah maksudnya apa yang kurang kau ambil? Kan nikmat luar biasa Mas. Hah? Kalau saya ingin belajar Allah. Nikmat saya ingin belajar Allah. Melihat zat Allah Ta'ala. Itu nanti udah dibilang Nabi itu. Paling nikmatnya Pak. Iyalah, tapi itu bakal dikasih kalau kau minta pun. Tapi tanya Pak, ada yang bilang itu enggak semua bisa lihat Pak. Semua nanti. Ada yang terhijab Pak. Nanti udah lihat apa belum ya? Yang terhijab ya. Tidak, nanti gini. Sudah nikmat surga itu nikmat orang entah berapa lama lah, berjuta tahun udah nikmat. Sampai ke Allah Ta'ala, hambaku, apa yang kalian inginkan lagi? Kami ingin mendengar kalammu. Itu kita perlu di surga. Nah, suruhlah Nabi Daud baca Al-Quran. Nabi Daud, karena Nabi Daud itu luar biasa merdu suaranya itu. Bisa mati orang dengar suaranya itu. Mujizat itu mati, saking merdunya suaranya. Kalau megang besi lembut. Makanya kalau membuat keris apa gini pakai tangan aja gitu. Macam lilinnya. Jadi, ya, itu Nabi Daud. Udah? Melayang-layanglah penduduk surga itu nikmat dengan suara Nabi Daud tuh. Luar biasanya. Mengalahkan nikmat-nikmat yang lain. Udah? Kan udah nikmat luar biasa nih kan? Kemudian kita Allah Ta'ala, macam mana? Apalagi kalian mau? Kami ingin lagi mendengarnya. Ingin lagi ya? Sunnah Nabi Muhammad belum baca Al-Quran. Lebih dahsyat lagi dari tadi ya. Terakhir itu kalau dibilang Zulkarnain tadi. Kami ingin melihat wajahmu. Itulah paling tinggi lagi dah. Nggak ada lagi lebih itu lagi ya. Nggak pengen kau lihat wajah si Lina. Kami kalau pertanyaan tidak dijawab Pak. Hah? Itu salah satu pertanyaan tak dijawab ya. Beda ya. Munjar nggak dengar pula itu. Kalau Ustaz jawabannya kayak gitu. Itu diceritakan Nabi semua. Itu kalau dalam kitab sirah semua terang ke sana luar biasa itu untuk supaya kita kepahitan yang kita rasakan sekarang kita bisa sabar. Nanti di sana kok nikmatnya. Apa yang nggak ada? Capek nggak ada. Di sini dunia ini walaupun yang namanya putri sejagat ya dunia, putri dunia yang paling cantik seluruh dunia, pilek juga, mau batuk, kentutnya wangi berbau. Karena nggak ada. Nah itulah hebatnya. Sampai kata Rasul macam mana pun teringat juga awak sama istri awak ya kan. Ini masih kenikmatan nih masih ini. Kalau istri dengan harta, dengan emas istana ya, itu sibuk dengan itu perempuan. Begitu dunia begitu juga ya sana. Dengan kemewahan itu rupanya orang tuh. Kita laki-laki ini nggak ada. Padahal 70 tahun baru turun ya, satu bidadari. Naik lagi. Naik lagi, mau tahu. Orang gak ada capek ya. Makan gak ada kenyangnya, minum gak ada kencingnya, banting lah tuh. Pokoknya enak-enak aja, gak ada capek. Nah, makin segar malah ya kan. Gak turun-turun lah kan. Tapi macam mana pun teringat juga sama istri kan. Cuman waktu itu kita bayangkan istri awak macam mana dunia hari itu. Gak ditengok gak enak juga ya kan, pengen juga jumpa gitu. Itu kalau di kitab Sirah Salikin, jadi karena permintaan orang surga nggak ditolak, pengen jumpa istri pun gitu juga, macam mana pun begitu nikmat surga tadi pengen juga jumpa lakinya kan. Dibayangkan Selin masih yang kurus kayak gini ini, tapi ya mau jumpa juga lah kan, jumpa. Diiringilah dengan berbagai banyak bidadari, iring. Suami diiringi, istri diiringi jumpa. Sampai satu istana yang mewah di sini barangkali enggak juga satu lagi sampai
sampai istana yang terakhir perjumpaan itu adalah tabir hijau yang cantik luar biasa. Perjumpaan kami sampai sini aja. Itulah di balik tabir itulah dia. Bukalah. Itu baru pakai musik ya. Teng 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 teng. Jumpa. Suami jumpa istri, istri jumpa suami. Sama-sama terdiam. Kenapa? Begitu luar biasa cantik bidadari, kalah semua sama istri awak. Kalah. Kan gak terkejut kali kan? Karena bidadari itu kata Nabi, ada kata sekarang, diturunkanlah bidadari ke dalam dunia ini, penduduk dunia mati. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau lama-lama kali nggak usah nanya kalian. Kata Nabi, kalau diturunkanlah bidadari ke dunia ini, penduduk dunia mati. Ini cantik ya. Udah 2 kali ya? Hah? Nggak bisa apa-apa lah. Mata gue ketek-kedip lagi gini. Nengok saking cantik ya. Yang kerja nggak bisa kerja. Apa nggak mati? Nengok bidadari itu. Makanya Nabi Sis ketika dibawa Jibril bidadari, Sis, ini kau sudah nikah oleh bidadari ini. Ini istri kau, udah dinikahkan Allah Ta'ala. Bawa balik ke surga. Nggak bisa apa-apa aku nanti. Kalau kita dikasih bidadari, datanglah Jibril tuh. Sandra, ini bidadari, istri kau sudah di luar Allah Ta'ala, kena kau rajin ngaji sana. Alhamdulillah. Tapi bisa nggak mau, udah terganggu. Tapi penduduk dunia mati, begitu cantik bidadari itu. Nanti di sana kita jumpa istri kita, kalah bidadari itu. Gimana lagi bilangnya? Ya juga itu kalau istri yang masuk neraka kan? Gimana? Istri yang masuk neraka, yang masuk surga, tidak cantik juga. Pasti jelek lah. Kalau di neraka mana ada yang cantik? Gosong-gosong tak menentu. Itu kan tahu di neraka masuk surga nanti kan dia cantik. Masuk surga lah, makanya dimandikan, mandikan lah Al-Kausar. Nah, baru cantik adik dia. Kamu gimana? Mana ada istri masuk neraka? Kalau istri masuk neraka, suami pasti ditarik lah. Apa tanggung jawab kan? Tapi kalau suami masuk neraka, berarti istri surga enggak. Nabi Nuh masuk neraka. Nah, sudah. Itu kan lain cerita di kita nih kan. Rasulullah menceritakan ini supaya kita kuat menjalani kehidupan dunia ini. Itu bakal kita terima nanti, ya kan? Sabarlah jadinya. Kan gitu kan? Udah itu diceritakan Nabi neraka itu bagaimana keringnya supaya jangan buat jahat. Takut, nah ini gue gak ada takutnya, ya kan? Padahal kalau kita buat yang salah itu, apalagi makan riba, atau salah yang manapun yang haram itu, berarti ini kita tantang Tuhan ya. Haram-haram, kenapa rupanya? Mau apa kau gitu aja deh. Kan keji kali perbuatan kita itu. Itulah ya. Ini pun nggak akan paham juga kita kalau kita tak terus sama Allah Ta'ala. Jadi kalau orang masuk surga itu tidak menyentuh hati payah dan tiada mereka itu daripada yang dengan dikeluarkan mereka itu ya. Nah, sampai sini lah aja kita ya. Itu wa'adal mu'minina yuruna rabbahum fil jannah akan datang ya. Sudah tandai. Wa'adal mu'minina. Sabarlah dulu dalam dunia ini. Nanti bukan 2 lagi, mau berapa banyak bidadari itu boleh. Kalau istri lebih dari bidadari cantiknya, jumpa gitu sana, mau pisah lagi tuh. Wangi, ya.
Kalau istirahat wanginya siap mandi aja, nggak siap. Habis itu balik bawa bawang balik ya kan? Bawa balsam. Jadi ada perempuan yang tidak tahu sampai mati. Di sana kan kawan-kawan kan orang-orang di sini pernah nggak ini. Kalau dalam hadis kata Allah Ta'ala, sabar dia dengan itu, dia masuk surga. Akulah menjadi suaminya yang penyayang, kata Allah Ta'ala. Enggak ada Pak, tawaran Pak. Ini ada suaminya ditawarin kan? Mau, ambil Pak. Tapi levelnya kali dulu Pak. Jadi maksudku apa? Syarif suruh nanti aja kawinnya. Maksudku bilang ke Syarifnya nanti aja kawinnya gitu. Tawarin ya, ada misalnya dari Krisma yang masih dulu, kawin nanti tawarin. Tapi yang ada itu tawaran, kalau udah bukan 30.000 lagi. Ada nolak itu ya gara-gara. Tanya Pak. Cerita baik Pak. Sumber tak terpercaya. Bukan masalah cerita. Kok belalang kan lu? Karena inilah ada. Berapa lagi Pak? Ada tuh perempuan Pak. Dia itu dari sekolah dia nanya Pak sama guru Pak. Kalau saya tak kawin gimana nih? Siapa suami saya di surga? Bingung sama guru nih. Dia merasa itu diterima paling enak, tak pernah jelasakan dia. Nah, Ya kan? Tak pernah kawin. Jadi kalau saya masuk surga, tak pernah kawin. Siap. Lagi kata kan? nah, siapa suami saya gitu kan? Nah, Jadi guru tuh nggak jawab. bingung guru. Bingung dia. Kalau sekarang kalau kamu ditanya perempuan tuh apa kau jawab? Nah, itu berarti dikawinkan dengan orang lain, tahu kan? Suamimu orang lain. Ya. Rugi lah kau, udah cantik kali tuh. Dan nggak akan tahan dia masuk surga, dia cantik kali dia tuh. Jadi siapa suamiku? Ya, aku lah kau bilang. Apa ya kali? Ya Jar. Nggak pura-pura ya. Gak semua Pak. Sempat sedih Pak, saya masih kecil Pak. Itu enggak ada gitu. Sampai sekarang saya tahu dia dapat gitu rupanya. Nanti Pak mereka tidak, Pak, perempuan Pak. Misalnya, Jar, ini ada perempuan, dari suami, ngomong. Muncar pula dia bilang. Sekolah. Sorry, tidak ada. Kau udah takut tidak ada buru, buru nggak ada lagi sana. Mas tidak, di sini aku takut. Udah soal bang aja lah. Kalau saya takut nggak betul loh sudah. Cuma ada enggak? Sama tuh yang ada kawin yang ulang apa tuh yang ada tuh ada Ulia. Nah tuh kawinnya. Kalian kali dia setingkat wali dia perempuan tuh. Aduh, mana siapa istri-istri yang kalian ini? Ada bingung nggak kayak lu? Itu baru bingung ya kan? Cuma udah berdoa lu dah, kita sambung lagi. Maksudnya gini, kita tidak ambil biar dihaluskan lagi. Ini Pak Hanafi ini dimasukkan ke YouTube ini ya. Pakai viral saya nih Pak. Nah itulah makanya hati-hati kau bertanya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La
sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nub'asum sallallahu ta'ala minal amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.